kabar semuanya? Wah, kita masih online hari ini, ibadah kita minggu hari ini. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Ada sukacita? Wah, semua pasti baik-baik saja ya. Hari ini Miss Christine ada teman baru, ada Ko Ayub. Ada Cece Audi. Halo. Wah, ada Om Fran. Pasti semua bersukacita di rumah. Siap untuk memuji Tuhan hari ini. Wah, semua kelihatan sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, minggu hari pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sebab Kau baik, sebab Kau luar biasa, sebab Kau dahsyat Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar adik-adik di rumah Tuhan boleh mendapatkan sukacita, boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Siap memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi, menyembah Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, Miss Christine lihat yang di rumah belum sukacita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kalian siap adik-adik? Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Katakan mengalahkan. Mengalahkan segalanya. Hore, tepuk tangan buat Tuhan. Wah, seneng bukan lagunya? Wah, kalian pasti sudah happy, sudah semangat, sudah bersukacita buat Tuhan. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri Tuhan. Buat adik-adik Joyki di rumah, buat teman-teman di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita nyanyikan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari ada dikatakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami bahkan adik-adik yang di rumah, adik-adik Joy Kid yang di rumah Tuhan, untuk boleh mendengarkan setiap firman-Mu. Biar kami Tuhan boleh membuka hati kami untuk boleh kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami boleh dengar, adik-adik yang boleh dengar Tuhan, boleh Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa sediakan Alkitabnya, ambil bukunya. Kalau ingin mencatat boleh. Jangan lupa didampingi sama mama papa. Hari ini ceritanya tentang 10 tulah di kota Mesir. Wah, pasti seru sekali bukan? Sudah pada dengar gak ceritanya? Sudah pernah dengar gak adik-adik? Wah, pasti dengar semua ya. Hari ini firmannya tentang 10 tulah di kota Mesir. Sudah siap? Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Miss Christine. Hari ini ceritanya tentang 10 tulah, 10 bencana di kota Mesir. Masih ingat gak cerita minggu depan? Minggu lalu. Minggu lalu ceritanya Musa diutus oleh Allah. Karena Raja Fir'aun tidak percaya, akhirnya Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan 10 tulah, 10 bencana di kota Mesir. Wah, Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta agar orang Israel dibebaskan. Tapi Raja Fir'aun tidak mau membebaskannya adik-adik. Tapi Fir'aun tidak mengabulkannya. Lalu Tuhan menghukum orang Mesir, yaitu dengan 10 tulah. Apa ya 10 tulah, 10 bencananya itu? Yang pertama, Miss Christine punya gambar. Nih, 10 tulah. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Wah,
air menjadi darah. Darah berarti warnanya apa ya? Merah. Air menjadi darah ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air dan air di Sungai Nil berubah menjadi darah. Wah, sangat menakutkan. Wah, sungguh menakutkan ya adik-adik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, bisa lihat gak gambarnya? Wah, yang kedua adalah datanglah katak-katak dari Sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Wih, banyak katak. Wah, kalau banyak katak di sungai pasti tidak menyenangkan, bukan? Pasti kelihatannya kotor, jijik, jorok. Nah, itu yang terjadi di kota Mesir. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga, munculnya nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan binatang. Bayangkan kalau nyamuknya banyak, di rumah kita banyak nyamuk, gimana akibatnya? Pasti badan gatel-gatel ya. Terus apalagi? Kesakitan. Di Mesir seperti itu. Jadi banyak nyamuk di mana-mana. Manusia dan binatang dihinggap semua nyamuk. Akhirnya apa? Mereka masih belum percaya. Tuhan memberikan lagi tulah yang keempat. Yang keempat apa ya? Ada yang tahu? Wah, yang keempat adalah datanglah lalat pikat penghisap darah. Lalat yang menghisap darah memenuhi semua orang di Mesir. Wah, takut sekali. Lalat itu menghisap darah. Bayangkan ketika kita dihinggapi satu di tangan kita, pasti lalat itu akan menghisap darah kita. Apa yang terjadi? Masih percaya? Belum percaya. Mereka masih belum percaya. Mereka masih mengeraskan hatinya. Mereka tidak taat. Akhirnya Tuhan memberikan lagi tulah yang kelima. Apa itu tulah yang kelima? Penyakit sampar pada setiap ternak. Binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi, kecuali binatang orang Israel. Nah, binatang yang kelima ini, banyak binatang yang mati, penyakit sampar di mana-mana. Mesir masih mengeraskan hatinya. Dia tidak mau taat, dia tidak mau percaya, dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan memberikan lagi tulah yang keenam. Coba apa ya yang keenam? Muncul banyak borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang. Bisa dilihat kan gambarnya yang keenam? Banyak sekali borok, banyak sekali luka-luka yang terjadi pada orang-orang Mesir dan semua binatang ternaknya. Tapi Mesir masih mengeraskan hatinya, masih belum mau bertobat, belum mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan mengirimkan lagi tulah yang ketujuh. Apa ya yang ketujuh ya? Muncullah atau turunlah hujan es membinasakan orang Mesir kecuali orang Israel di tanah Goshen. Wah, coba adik-adik membayangkan kalau ada hujan es, hujannya besar-besar, dingin, terus sakit kan kalau kena ya, apalagi kena muka, kena badan, pasti sakit. Dan hujannya nggak sedikit, tapi banyak. Bisa dilihat ya gambarnya. Wah, hujan esnya turun memenuhi orang Mesir dan semua ternaknya. Dan mereka masih belum percaya, mereka masih belum melepaskan bangsa Israel, masih mengeraskan hatinya, tidak taat. Akhirnya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-8. Apa ya tulah ke-8? Datanglah belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Bayangkan belalang, tadi hujan es, sekarang belalang, tadi ada borok, ada lalat pikat. Wah, mereka masih belum percaya, mereka masih mengeraskan hatinya, gak mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan marah lagi, Tuhan kasih tulah yang ke-9. Apa itu yang ke-9? Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, tetapi rumah orang Israel ada terangnya. Jadi orang Mesir merasakan kegelapan, tapi bangsa Israel merasakan terang kasih Tuhan. Tapi mereka masih belum percaya. Sudah 9 tulah,
belum percaya, belum taat sama Tuhan, dan belum membebaskan bangsa Israel. Akhirnya tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Yang ke-10 apa? Anak sulung mati. Nah, anak sulung itu anak yang pertama atau anak laki-laki. Semua anak sulung atau anak pertama mati, baik manusia maupun hewan. Jadi yang ke-10 anak sulung mati. Ketika itu Raja Fir'aun mempunyai anak sulung laki-laki, dan itu meninggal. Dari situ akhirnya apa? Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya Raja Fir'aun nurut, dia percaya. Akhirnya apa? Membebaskan bangsa Israel. Karena tulah yang terakhir, anak Raja Fir'aun meninggal. Karena tulah yang ke-10. Akhirnya bangsa Mesir membebaskan bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita harus taat. Karena Fir'aun tidak taat, akhirnya Tuhan menghukum, memberikan bencana 10. Pasti ingat ya, 10 ya. Diingat di rumah, dibaca lagi, dibaca Alkitabnya, direnungkan firman-Nya ya. Firman-Nya direnungkan. Pasti adik-adik mengerti nantinya ya. Kitab Keluaran 7 ayat 13, 10 tulah dan 10 bencana. Adik-adik harus taat ya, jangan seperti bangsa Mesir, karena dia nggak taat, dia nggak nurut, akhirnya sama Tuhan dikasih hukuman. Jadi adik-adik harus taat di rumah, walaupun di sekolah juga harus taat, di rumah juga harus taat sama guru, sama orang tua, sama mama papa. Kalau di sekolah kan masih belajarnya online, jadi harus taat mengerjakannya, nggak boleh bolos-bolos, harus taat mengerjakan soal-soal dari guru ya. Jangan lupa, semangat lagi, percaya Tuhan pasti menolong adik-adik di rumah. Miss Christine, adik-adik Joyke di rumah, percayalah semuanya pasti dalam lindungan Tuhan. Oke? Jangan lupa ayat hafalannya. Mari kita buka Alkitabnya. Kitab Kisah Para Rasul ayat 5 ayat 29. Bunyinya kita harus lebih taat kepada Allah. Kisah Para Rasul ayat 5 pasal 5 ayat 29 bunyinya kita harus lebih taat kepada Allah. Jadi punyailah ketaatan dalam dirimu, taat sama orang tua, terlebih taat sama Tuhan Yesus. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bagaimana adik-adik ceritanya hari ini? Wow, seru sekali ya Kak Odi. Ceritanya tentang apa Kak Odi tadi? 10 tulah. Wah, 10 tulah di Mesir ya. Karena bangsa Mesir tidak taat, akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah, di mana akhirnya bangsa Mesir harus nurut sama Tuhan, dan akhirnya mereka membebaskan bangsa Israel. Wah, sudah pada sukacita semua bukan? Hari ini Miss Christine senang sekali bisa ketemu kalian semua. Jangan lupa semangat, doanya semakin semangat, baca firmannya juga adik-adik, jangan lupa. Meskipun kita masih ibadah online ya Kak, kita masih tetap semangat, gak perlu takut, gak perlu khawatir, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Seperti bangsa Israel, dia gak pernah takut, dia gak pernah khawatir. Akhirnya Tuhan Yesus tolong mereka. Kita mau selesai ibadah hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan ceritamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya kami boleh taat seperti Musa dan Harun Tuhan. Kami boleh taat untuk mendengarkan setiap perintah-Mu, bahkan adik-adik di rumah Tuhan. Mereka boleh taat, mereka boleh setia Tuhan. Tuhan, kami percaya meskipun Tuhan kami masih pada masa pandemi corona, kami masih belum bisa bertemu dengan teman-teman Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus Kau yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tuhan, siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat
gereja kami Tuhan. Kau memberkati gereja kami, berkati gereja kami GBI Pakis Bapa. Biar Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa anak-anak Tuhan, bahkan jiwa-jiwamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami boleh melihat setiap jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami Indonesia, Kau berkati kota kami Surabaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan kesejahteraan kota kami dan bangsa kami, Tuhan Engkau yang memberikannya. Tutup bungkus kota dan bangsa kami Tuhan. Bahkan kami berdoa buat adik-adik yang di rumah yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Kau menyembuhkan mereka. Dengan bilur-Mu mereka boleh disembuhkan Bapa. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton, buat Joykit yang sudah menonton Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan memberikan kesehatan buat mereka. Di sekolah mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai Bapa. Terima kasih, berkati mama papa mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Kau yang menyertai dan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat buat kami, buat adik-adik di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai jumpa.